شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رب أنى يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج. قال كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم. لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا أراد شيئا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب يقوله كن فيكون. ويعلمه الكتاب أي الكتابة والحكمة أي السداد في القول والعمل وسنن الأنبياء والتوراة والإنجيل أي يجعله يحفظ التوراة والإنجيل. قال ابن كثير وقد كان عيسى يحفظ هذا وهذا. ورسولا إلى بني إسرائيل أي يرسله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أي بأني قد جئتكم أي بعلامة تدل على صدقي وهي ما أيدني الله به من المعجزات وآية صدقي.
Inni anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri ay usawwiru lakum minat tini misla surati tayri fa'anfuku fihi fayakunu tayran biiznillah ay anfuku fi tilka surati fatusbihu tayran biiznillah. Qala Ibnu Katsir wa kadzalika kana yaf'alu yusawwiru minat tini syakla tayrin thumma yanfukhu fihi fayatiru ayyanan bi'idnillahi azza wa jalla alladhi ja'ala hadha mu'jizatan lahu tadullu ala annahu arsalahu wa hadhihi al-mu'jizatu al-ula wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Bismillah, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru agama, para sepuh, bini sepuh, ibu bapak, jamaah sekalian, mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Di setiap kesempatan kita saling mengingatkan Allah Subhanahu wa taala mengerahkan nikmat yang tiada terhingga kepada kita. Sampai kesempatan ini Allah beri pertolongan kepada kita, kuatkan kita semuanya hadir di majelis ini dalam segala kemudahannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan semua hajat kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kesehatan kepada kita dan saudara-saudara kita yang sakit. Allah anugerahkan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa ahli keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, jiran, tetangga kita, dan mudah-mudahan semua amal kita sepanjang hidup jadi hujjah kebaikan kita di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam tiada henti-hentinya pula kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca tafsir Safwatut Tafasir pada menafsirkan surah Ali Imran ayat 47 dan seterusnya. Jadi kemarin kan sudah disampaikan sampai ayat 46. Ini semua masih bercerita tentang kenabian Isa alaihi salam. Jadi kemarin sudah sampailah pada cerita kelahiran Isa. Ujar Allah Subhanahu wa taala, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiriki bi kalimatin minhu. Ujar Allah, malaikat menyampaikan kalimah Allah, yakni perintah dari Allah berupa kabar gembira kepada Maryam. Apa kabar gembiranya? Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, yakni dia akan memiliki seorang anak, ialah bernama Isa ibnu Maryam, yang gelarnya Al-Masih. Isa itu nanti, ujar Allah, wajihan fid dunya wal akhirati, dia akan dikenal dengan baik di dunia dan di akhirat. Kayak kita, makanya kita doanya selalu mudah-mudahan di dunia dikenal, di akhirat dikenal.
Kalaupun di dunia tak dikenal, kita berharap di akhirat dikenal. Dikenal itu maksudnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tak mau, na'udzubillah, dikenallah kita di dunia, tapi di akhirat kita tidak dikenal. Na'udzubillahi min dzalik. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabina 'indallah. Dia juga termasuk orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Isa itu dapatlah dia berkata kepada manusia, bercakap-cakap kepada manusia pada saat dia sedang fil mahdi, di dalam buayan, wal kahla, dan ketika dia dewasa nanti. Wa mil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan termasuklah dia di antara orang-orang yang saleh. Maksudnya adalah samalah dia dengan para nabi-nabi terdahulu. Para nabi-nabi terdahulu. Jadi karena ini penting menegaskan, jikalau orang-orang Yahudi saat itu percaya bahwa ada nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang saleh, maka hendaklah mereka percaya pula dengan Isa alaihis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat selanjutnya Allah menyampaikan, qalat an rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kan tadi malaikat yang memberi kabar, lalu terhadap kabar malaikat ini berkatalah Maryam. Qalat, Maryam berkata, rabbi anna yakunu li waladun, wahai Tuhan, anna yakunu li waladun, bagaimana bisa aku punya anak? Anna yakunu li waladun, bagaimana aku bisa punya seorang anak lelaki, kata dia. Walam yamsasni basyarun, sementara tidak seorang pun menyentuh aku. Itu bahasa Arab. Jadi jangankan bersetubuh untuk bisa punya anak, menyentuh pun tak ada. Di tidak ada satu orang pun disentuh seseorang pun aku tak ada, kata Maryam. Kaifa yatini alwaladu, bagaimana bisa aku memiliki seorang anak, wa ana lastu bidzati zaujin, sementara aku tidaklah bersuami, jadi tidak punya suami. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, dijawab lagi oleh malaikat, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, demikianlah Allah menciptakan apa-apa yang Dia maui. Hakadha amrullahi azimun, inilah perkara Allah, urusan Allah yang maha agung. La yu'jizuhu syai'un, tidaklah ada yang bisa melemahkannya satupun. Yakhluqu bisababin minal walidaini wa bighairi sababin, Allah bisa menciptakan manusia dengan sabab karena adanya dua orang tua, atau tanpa perlu ada sabab sama sekali. Di minggu kemarin kita sudah sempat singgung bahwa di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala gambarkan penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam alaihis salam. Pada penciptaan Adam Allah juga ciptakan tanpa ada apa-apa. Maka dan cerita Adam itu ada di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi, Bani Israel dalam Taurat. Maka jikalau mereka bisa percaya dengan cerita Adam, kenapa mereka tak bisa percaya dengan penciptaan Isa alaihis salam? Masih mending Isa masih ada ibunya. Jadi Allah menantang logikanya. Bani Israel. Sementara engkau percaya dengan penciptaan Adam, Allah bisa menciptakan tanpa ada apa-apa sama sekali. Bagaimana bisa engkau lalu kemudian tidak percaya dengan penciptaan Isa alaihis salam? Bagaimana engkau percaya dengan kemu'jizatan para nabi-nabi? Bagaimana engkau bisa tidak percaya nanti pada kemu'jizatan yang Allah anugerahkan kepada Isa?
Kan nabi-nabi terdahulu mereka percaya sama mukjizatnya. Saleh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan nampak unta hamil lagi tanpa perlu ada unta induknya. Allah ciptakan tuh unta. Jadi percaya engkau dengan kemukjizatan Saleh itu, bagaimana engkau bisa tidak percaya dengan kemukjizatan Isa alaihi salam. Jadi Allah nentang logikanya dengan apa yang mereka miliki dahulu. Kan kalau sing karo barang anyar tenan itu iso nolak gitu. Tapi ini dengan barang yang kalian sudah yakini selama ini, bahkan itu menjadi bagian dari akidah kalian. Nah, ini ada barangnya sama. Bagaimana bisa engkau menolaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jikalau Allah menetapkan sesuatu, maka sesungguhnya cukuplah berkata Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ai idza arada syai'an, jikalau Allah menghendaki sesuatu, hasala min ghairi hasala sesuatu itu hasil ada min ghairi ta'akkurin wala hajatin ila sababin, tanpa ada penundaan, tidak pula Allah membutuhkan sabab. Yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah akan berkata kun fayakun. Kun fayakun. Ujar para ulama dalam kitab tafsir yang lain, kun fayakun itu bermakna kun itu perintah, jadilah. Fayakunu itu maka jadilah. Sebenarnya berbeda. Kalau dalam bahasa Arab bentuk katanya berbeda. Kun yang pertama itu perintah, fayakunu itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu lil hali wal mustaqbal, untuk sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang terjadi akan datang. Jadi maknanya Allah bisa jadi kun, kata Allah jadi, fayakunu maka jadilah dia melalui proses-proses yang ada. Jadi seperti Maryam tadi, kun kata Allah jadi, maka jadilah Maryam melalui proses kehamilan. Yang di skip oleh Allah adalah proses pembuahannya. Jadi tidak ada pembuahan biologis sebagaimana orang berpasangan. Tapi ketika Allah perintahkan jadi, begitu pula sebenarnya dengan kehidupan kita. Dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala, makanya kita banyak-banyak berdoa. Ketika Allah berkehendak, maka Allah bisa memberikan kepada kita dengan caranya Allah. Tapi caranya Allah memberi itu fayakunu. Allah kadang seringkali, dan itu lebih sering, tempelkan di dalam proses yang ada. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Jadi nek nopo-nopo niku kita kudu ikhtiari. Karena Allah tempelkan kehendak Allah menjawab doa kita itu lewat proses yang ada di kita. Arab makan, ora iso nek donga idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ya Allah, engkaulah zat yang maha kuasa yang bisa menjadikan sesuatu kun fayakun. Blok, datang makanannya. Mboten niku tukang sulap. Niku tukang sulap, bim salabim abrakadabra. Blok, datang. Kalau lagi ketawa kemarin dikirimi teman foto orang lagi diet, menyedikitkan makan karbo ya. Jadi nasinya hanya sedikit, nasinya cuma ayamnya ingkung. Nah, menyedikitkan karbo jadi cuma ayamnya ingkung, ketutup nasinya nih, Masya Allah. Kalau yang nonton pirang-pirang kali ya ketawa terus ini bener ini apik menungsa niku. Nah niku mboten fayakun niku. Inggih niatnya berdoa, ya Allah segera kurus aku, kan ngaten ngidungane nggih, segera kurus diet karbo kun fayakun. Oh, tapi ingkung saat tiap hari yang betul jadi kun fayakun, prosesnya udah jadi. Inggih benar apanya, benar rotinya dikurangi, tepungnya dikurangi, nasinya dikurangi,
cuma proteinnya over. Proteinnya over ya, bismillah. Nggih, kun fayakun. Jadi bagi sebagian mufassir, lafaz fayakun niku memaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala selain dengan kuasanya, Allah juga tempelkan jawabannya, kuasanya pada proses yang dijalani manusia. Niku kan sami kali kita banjir niku, sami niku berdoa kun fayakun, berhenti banjirnya, boten. Allah berkehendak, Allah bisa menghentikan. Tetapi fayakunu, Allah tempelkan juga dalam proses. Kalau begitu, jika banjirnya hendak berhenti, jika banjirnya hendak berkurang, maka yang harus dilakukan adalah tahan airnya di tempat dia turun. Berarti hutannya dijaga, sungainya dipelihara. Niki matur sembah nuwun nggih, niki barokahnya dengan wasilah banyak orang tentu. Kan ada panjenengan juga di sini, kan gorong-gorong di sini pun apik nggih Pak. Pun apik sampai sana, sambungan di tempat kula juga pun didandani. Alhamdulillah tahun ini belum kejadian gunung Jatisawit kebanjiran. Istimewa gunung kita nih, gunung sing iso banjir itu ya gunung Jatisawit. Kula ngerti nih, nendi gunung itu yang ngirim air ke bawah. Di Jatisawit kok yang mampir saya. Mampir di atas baru turun. Kan biasanya di area mana selatan masjid ya, selatan Al Furqan, Pak Untung niku kan biasanya banjir niku. Tahun ini dengan hujan yang kayak beberapa kali kan hujannya kayak numpah baskom dari langit, blok gitu loh. Banyak niku alhamdulillah pun selamat, matur nuwun nggih panjenengan. Niku mugi-mugi niku barang sederhana. Kulo kemarin ngaji di 2 tempat ceritanya ngaten nggih. Kulo cerita tentang niku. Niku sederhana, kita sekadar perbaiki gorong-gorong di bawah, jaga agar gorong-gorongnya tidak mampet. Berarti sampahnya kita jaga di sini. Niku barang sederhana, tapi panjenengan kita semua sampun ngamal kayak sunnahnya Kanjeng Nabi, la tahtaqiru dzunubas shighar innama tatasya'abu minhu dzunubul kibar. Kita tidak nyepelekan barang kecil. Jangan ujar makalah itu, jangan menyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa besar itu sesungguhnya datangnya dari dosa yang kecil-kecil. Dosa besarnya napa? Menzalimi orang. Ini karena sabab gorong-gorong baik, karena sabab di sana juga disambungkan dengan baik. Akhirnya airnya cepat turun ke sungai, tidak perlu mampir. Selamatlah kita semua dari menzalimi orang lain. Selamat niku. Padahal dulu-dulu tanpa sadar kita mulai dari sini sana terlibat semua tuh kita. Pulau yang kita terlibat semua kita menzalimi Pak Untung kali Pak Paidi, karena 2 rumah niku mawon. Ini benar cuma 2 rumah niku nggih. Pak Untung karo Pak Paidi yang air naik kadang sampai 1/2 meter, kadang sampai 1 meter naik ke rumah itu sebenarnya cuma mau antri turun ke sungai. Cuma jalan antriannya mampet. Nah ya udah akhirnya mampir 1 jam 2 jam, lumayan 1 jam 2 jam itu air semua niku. Oke, yo basah 1 jam 2 jam. Nah, ketika kita bersihkan dari sini, kita rapikan dari sini, sana sambung sini mawon dirapikan, di sana mboten dirapikan ya mboten hasil. Tetap banjir. Di sana juga dirapikan, di area kula juga dirapikan, di sini dirapikan, kencang tuh air. Shoot, langsung ke sungai. Sepertinya hanya sekadar jalan air, tapi mboten. Pahala kita semuanya dapat jariyah menyelamatkan diri dari menzalimi orang lain. Nggih, semudah itu Allah memberi jalan bagi kita berbuat kebajikan. Nggih, Allah itu memberi jalan kita berbuat kebajikan itu sesederhana itu. Sesuatu yang sepertinya perkara dunia, niku perkara dunia tok niku. Niku urusan dunia sepertinya, tapi mboten. Perkara sing sepertinya urusan dunia, urusan gorong-gorong, urusan lingkungan, urusan sungai, niku insyaallah mugi-mugi jadi jariyah kita semuanya menyelamatkan kita dari menzalimi orang lain. Selamat niku. Padahal biasanya tanpa sadar kita. Nah, niku jenenge kita pun ngamalkan kun fayakunu. Kenapa? Kita ngambil prosesnya ora isa
Ustaz, niku banjir, hujan lagi, nek kita ndonga Ustaz, nek mudah-mudahan tidak hujan, tidak banjir, lalu mboten ngapa-ngapain, nah yang mboten ndonga injih. Ndonga niku pasti. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ujung dari hasil usaha kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib menjalani yang fayakununya tadi. Kita wajib ikhtiar pada proses. Persis kayak makan tadi. Raisone sam salamin. Allahumma ya Allah, datangkan kepadaku nasi sepiring rendang. Nah, itu ngabsennya malah detail malah. Nasi sepiring tambah rendang, tambah telur sabiji sama teh panas kalau bisa. Wah, niku ya ora teko-teko niku mboten. Akhirnya ada datang juga ana sing nganterin, Tuhan doanya makbul. Masyaallah. Niku bisa jadi Allah kabulkan doanya lewat tetangga kan? Bisa jadi niku Allah kabulkan doa lewat tetangga. Yang pasti jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah pula berhenti ikhtiar. Kun fayakun kata Allah. Wa yu'allimuhul kitaba ay al-kitabata. Lalu Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Allah lalu kemudian kan memberikan pengetahuan kepada Isa itu, yakni pengetahuan Alkitabah, pengetahuan menulis kitab di sini. Jadi Isa itu pandai, orangnya pandai. Wal hikmah wal hikmata. Selain kemampuan kepandaian menulis, Allah juga anugerahkan kepada Isa al-hikmata. Ini kecerdasan di dalam pikirannya. As-sadada fil qawli wal amali wa sunanil anbiya'i. Dia punya katajaman pengetahuan pada perkataannya, pada amalnya, dan pada sunnah-sunnah para nabi-nabi terdahulu. Jadi istimewa ini, istimewa, pintar. Karena sifat para nabi itu diantaranya adalah fatonah. Di antara sifat nabi itu cerdas. Itu sifat semua nabi. Semua nabi itu Allah beri siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nabi itu ujar Allah, ujar para nabi, ujar Nabi Sayyidina Muhammad, para nabi itu Allah anugerahi 4 sifat. Sifat para nabi itu siddiq. Siddiq itu imannya pol. Imannya pol. Kalau pernah cerita nggih panjenengan si kelingan nggih. Satu-satunya sahabat yang diberi gelar as-siddiq yakni sahabat Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Karena imannya pol, ora ono reserve-nya. Nek, jadi yang disebut jadi siddiq itu derajatnya sedikit di bawah para nabi, orang dapat gelar as-siddiq. Dan siddiq itu juga sifatnya para nabi. Kenapa dia sifat para nabi? Karena tak ada sedikit pun keraguan di hatinya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti pas Isra Mi'raj niki, pas Isra Mi'raj niki ceritanya As-Siddiq Abu Bakar, fi riwayatin Abu Bakar As-Siddiq itu disebut As-Siddiq sesudah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Nabi pulanglah dari Isra Mi'raj dengan cerita perjalanan yang tiba-tiba begitu, yang hanya semalaman sebentar sampai ke Baitul Maqdis, naik ke atas, turun ke Baitul Maqdis, balik lagi ke Makkah. Yang dalam logika Kementerian Perhubungan Arab zaman itu, kan zaman itu belum ada Kemenhubnya, itu nggak mungkin bisa, karena belum ada Dirjen Hubdar, Dirjen Hubungan Darat, Perhubungan Darat tuh belum ada tol, belum ada apa tuh nggak mungkin. Jadi dalam logika transportasi saat itu tak mungkin. Tapi Muhammad bisa. Ceritalah sampai ke Makkah. Maka orang-orang siapa? Para bazar orang musyrik ini, wah ada bazarnya juga. Bazar musyrikin ini bekerja. Wah, untuk peluru kita Arab nyerang Muhammad. Cerita ke orang-orang, itu loh. Muhammad niku jari pulang dari Makkah pulang dari Baitul Maqdis ngaten. Sopo sing iso ngomong kayak gitu? Ini orang wong gila. Ki Muhammad niki pun senewat. Ceritakan ke satu sahabat, mulai goyang. Oh ya, goyang ngaten ya. Ku Muhammad iki piye to? Malam-malam wong do turu, dhek iku ngoko mlayu ngono bali. Sahabat yang lain mulai goyang tu iman.
sahabat yang lain mulai itu goyang iman. Tapi mereka semua menyandarkan, kita tunggu apa kata Abu Bakar. Maunya Abu Bakar, benteng terakhir. Nek Abu Bakar goyang juga, habis. Kanjeng Nabi usuran dia pengikut. Semua. Datanglah orang kufar Quraisy kepada Abu Bakar. Diceritain, Bu, ngaten ceritanya. Pripun Muhammad niku? Apa jawab Abu Bakar? Qalahu Muhammad. Ngomong itu Muhammad. Ya, kata mereka, amantu bih. Kalau yang ngomong itu Muhammad, aku percaya kepadanya. Wah, selesai. Akhirnya orang-orang semua kembali beriman kepada Kanjeng Nabi, imannya kuat lagi, orang kufar Quraisy gagal. Nah, niku lang disebut dengan as-siddiq. Tidak ada sedikit pun keraguan atas imannya kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi. Nek kita kan bisa kan, nek kita duwe utang ndonga tiap hari, yakin bahwa Allah akan ampuni. Sehari yakin, 2 hari yakin, 3 hari. Pas datang yang nagih belum dapat juga, pripun tuh Gusti Allah niki. Mulai itu goyang timan. Pas yang nagih itu kok mulai pas jam walaupun tidak datang pas tanggal apa kudu bayar gitu, kudu bayar mulai goyang nih. Padahal tiap hari doa niki yakin banget sampai due date-nya, waktunya bayar mulai goyang tuh. Nah, kita itu yo ngaten. Inggih, ngaten iki kita sekali bisa goyang kepada Allah. Karena iman kita itu yazidu wa yanqusu. Iman kita itu naik bertambah, tapi sekali waktu juga turun. Nggih ngaten iman kita niku goyang-goyang. Makanya rajin-rajin menjaga iman. Kaya apa jagani iman itu? Bentuk paling gampang jagani iman itu adalah nggawe ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang maksa taatnya, sholat. Yo kadang kita maksa, kadang kalah karo gawian. Sedekah, kadang kita maksa kalah karo pikiran. Engko nek disimpan mawon lumayan bisa napa-napa. Oh macam-macam tuh. Macam-macam gitu. Kayak kula sering cerita nggih panjenengan teh saya kelingan godaan iman 2.000 rupiah kula di depan jalan mana? Masuk jalan Wates itu. 2.000 mawon niku godaan imannya ora gede. Orang uang 100 ribuan boten niku cuma 2.000-an godaan iman kula niku kasih napa boten wong dia cuma bantu nutup sing barat kok sing timur ya dia cuma bantu nutup sing timur sing barat itu yo tetep banter no yo kula tetep mikir dhewe no ben iso masuk jalan akhirnya lah arep ngopo kula ngeki de ora nulung kok padahal mikirnya yang sedekah. Tapi ternyata sedekah kula nganggo pamrih. Nek pamrih nek dhek ora nulung, kula ora mau ngeluarin sing 2.000. Niku artine kula gantungkan amal kula kalih menungso. Mboten kalih Gusti Allah. Kudune nek amal kita iku digantungke karo Allah taala. Ridhone Allah. Nek arep sedekah mawon. Gantungkan karo Allah taala. Jangan gantungkan ke menungso. Nek gantung karo menungso wis iku rasa dikeki, ini lagi kenduren di rumah. Sing itu rasa dikeki opo? Mulutnya comel. Dek ini ngomong rasa dianterin. Kalaupun mau dianterin, sitik mawon, kurangin Indomie 3. Padahal isinya Indomie 2 tok. Piye nek ngulangi 3 niku wah ngaten masyaallah. Nek menungso ya ngaten. Inggih nek kita ya ngaten. Nah, makanya siddiq. Siddiq itu derajat keren. Itu derajat tinggi karena itu sifatnya para nabi. Sifat para nabi itu amanah, menyampaikan apa yang menjadi perintah amanah, bisa dipercaya. Tabligh tidak lawan dari kitman, mereka menyampaikan apa yang sampai kepada mereka dari Allah, tidak ada yang disembunyikan. Dan yang terakhir khatanah, sifat para nabi itu adalah cerdas, pintar, kayak Nabiullah Isa ini tadi. Allah ajarkan kepada Nabiullah Isa Alkitab, baca tulisan, wal hikmata, pengetahuan yang tajam pada perkataan, pada amalnya, wat Taurat wal Injil. Allah ajarkan kepada Nabiullah Isa Taurat dan Injil. Jadi tidak berguru kepada para rabi-rabi di situ. Tapi Allah langsung datangkan ilmu itu kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Itu namanya fatonah.
Walaupun kalau di tempat kita Fatonah itu jadi nama cewek ya. Karena ada tak marbutohnya di belakang, Siti Fatonah. Nah, Fatonah itu aslinya maknanya cerdas. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan Fatonah nih. Tapi di tempat kita karena ada bunyi lalu kemudian jadi perempuan. Mboten napa-napa. Iki mboten napa-napa. Mugi-mugi sapa wae dulur kanca tangga kita yang namanya Fatonah, Allah anugerahkan kepadanya kecerdasan sebagaimana kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada para nabi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Lalu kemudian Isa ini wa rasulan ila bani Israil. Isa ini menjadi rasul yang Allah turun kepada Bani Israel. Wa yursiluhu rasulan ila Bani Israil. Allah utus dia sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi imannya itu sama sebenarnya dengan iman yang Allah sampaikan kepada Bani Israel, yang Allah sampaikan kepada Musa sebelumnya, Allah sampaikan kepada Sulaiman, Allah sampaikan kepada Daud, terus sampai ke atas. Allah sampaikan sebelumnya kepada Yakub, Allah sampaikan kepada Shu'aib, Allah sampaikan kepada Ibrahim. Semua nabi-nabi Bani Israel itu. Bani Israelnya Yakub ke bawah nih. Yakub ke bawah. Kepada para nabi-nabi itu Yakub ke bawah, Yusuf, terus Daud, Sulaiman, Musa. Itu nabi-nabi Bani Israel semua itu. Isa ya sama dengan itu, ujar Allah. Lalu kemudian qailan lahum, berkatalah lakum dan Isa kepada mereka, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian tanda-tanda dari Tuhan kalian. Bi anni qad ji'tukum, sesungguhnya aku mendatangkan kepada kalian bi alamatin, dengan tanda-tanda tadullu ala sidqi, yang menunjukkan pada kebenaranku. Wa hiya ayyadaniyallahu min ayyadaniyallahu bihi minal mu'jizati, yakni Allah menguatkan aku dengan mendukung aku dengan mukjizat-mukjizat darinya. Wa ayatu sidqi, dan diantara tanda-tanda kebenaranku itu adalah, jar Isa, mulai Isa tunjukkan, anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri, sesungguhnya aku membentuk dari tanah sesuatu, aku bentuklah seperti burung, dibikin seperti burung. Usawwiru lakum minat tini misla suratit tayri, jadi aku bikin gambar seperti seekor burung, gambar burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah, lalu aku tiup maka menjadilah dia burung sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan buatan sing sulap, makanya sulap keluarin burung gitu. Burung kertas jadi burung, buatan-buatan itu. Niki batu yang persis seperti Allah ciptakan tadi unta. Allah berikan mukjizat unta kepada Nabiullah Saleh. Jadi Allah gunakan mukjizat yang logikanya sama, cara berpikirnya sama, yang sebelumnya sudah mereka yakini. Nah, Allah berikan sekarang mukjizat dengan cara yang sama, dengan cara berpikir yang sama. Fa'anfukhu tayran bi'izni wa ubri'ul akmaha wal abrasa asfil ladzi wulida a'ma kama asfis albil masab bil baras. Aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kena penyakit baros. Baros itu lepra, penyakit lepra. Wa uhyil mauta biiznillah, lalu kemudian aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Uhyi ba'dal mauta la biqudrati, aku hidupkan orang yang mati tidak dengan kekuatan aku, walakin bimasyiatillahi, tetapi dengan kehendak Allah, wa qudrati, dan kudrahnya Allah. Wa qad ahya arba'ata anfas, aku lalu dia dan Isa menghidupkan 4 orang.
Azir wa kana sadiqan lahu, satu pertamanya adalah Azir, itu temannya, wa ibnul ajuz, dan seorang anak yang lemah, wa bintul ashir, lalu seorang perempuan anak dari seorang perempuan yang tua, wa Samun bin Nuh dan Sam bin Nuh. Wa hakadza dzakara al-Qurtubi wa ghairuh. Dan ini yang dimaksud disebutkan oleh Al-Qurtubi. Jadi ada 4 orang. Wa karrara lafza biiznillah, pada lafaz ini diulangi lafaz biiznillah dengan izin Allah, daf'an li tawahhumil uluhiyyati, untuk menegah agar jangan dikira dia Tuhan. Wa hadhil mu'jizatu tsalitsah, ini mukjizat ketiga. Jadi kenapa disebut menghidupkan orang, kan begini tadi, wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Sebentar, mulai dari awal. Inni akhluqu lakum minat tayri kahayati tayri fa'anfukhu fihi tayram biiznillah. Aku pertama dulu, ujar Isa, bikin yang burung tadi atas izin Allah. Lalu sekarang aku sembuhkan orang buta, orang sakit, dan hidupkan orang mati biiznillah. Diulangin kata biiznillahnya. Untuk apa diulangi kata bismillah ini? Ujar Imam Ali As-Sabuni, agar tidak dikira itu bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, ben ora dikira, maka diulangi biiznillahnya. Wa unabbiukum bima ta'kuluna, lalu aku bisa tahu apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah. Mukasyafah, Allah bukakan ini. Ukhbirukum bil mughayyabati min ahwalikum, aku bisa mengabarkan dengan hal-hal yang gaib dari keadaan kalian, allati la tusakkuna fihi, yang kalian tidak melaporkannya, fiha, tentangnya. Fakana yukhbiru syakhsu bima akala, lalu dia kasih tahu apa yang dimakan seseorang, wa ma iddakhara fi baitihi, dan apa yang dia simpan di rumahnya. Wa hadhihi al mu'jizatur rabi'ah, ini mukjizat yang keempat. Lalu kemudian Allah tutup, inna fi dzalika laayatal lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya ini adalah bukti bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Fima ataitukum bihi minal mu'jizat, apa yang aku sampaikan kepada kalian, kepada kalian lewat Isa tadi, semuanya adalah mukjizat. Alamatun wadihatun, petunjuk yang nyata. Tadullu ala sidqi, yang menunjukkan atas kebenaranku, ujar Isa. In kuntum musaddiqina bi ayatillah, jikalau kalian benar-benar membenarkan ayat-ayat Allah. Tsumma akhbarahum annahu bi ja'a muayyadan li risalati Musa. Jadi terakhir di ayat ini ditutup dengan ujar Allah dengan tantangan. Nah, itu mukjizat Allah berikan kepada Isa, sama dengan yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Cara berpikirnya sama. Kalau kalian benar-benar beriman, cukuplah itu menjadi bukti. Nah, kalau ingin mengulangi lagi kaulnya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, peringatan Kanjeng Nabi, beruntung kita nih. Umat-umat Nabi terdahulu tuh melihat mukjizat kayak niku mawon, hatinya keras kadang-kadang. Termasuk Nabiullah Isa, begitu kerasnya hati mereka sampai Nabiullah Isa dibunuh. Kita tidak melihat mukjizat itu, tidak. Tapi Allah anugerahkan kepada kita iman. Makanya istimewa kita nih. Kita ini harusnya bangga menjadi umat yang istimewa, yang kebanggaan itu berbuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Umat-umat Nabi yang ketemu Nabi itu untuk beriman, Allah tunjukkan kepada mereka mukjizat. Niku mawon ono sing hatinya qasat qulubuhum, hatinya keras, ujar Allah, bahkan lebih keras daripada batu. Sementara kita tak melihat mukjizat itu, kecuali mukjizat Al-Quran yang sampai kepada kita sampai saat ini, yang mengkhabarkan cerita-cerita itu. Dengan mukjizat Al-Quran yang satu itu, Allah anugerahkan kepada kita iman. Maka bersyukurlah kita dengan iman ini, karena niki anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang
yang melihat tanda-tanda kuasanya Allah tapi hatinya tak tergerak, itu banyak. Tapi kita dengan tanda-tanda yang ada, Allah gerakkan hati kita untuk beriman. Wallahu a'lam bissawab. Salah khilaf kalau mohon maaf. Mugi-mugi manfaat barokah buat kita semuanya. Mugi-mugi jadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, kuatkan iman kita, selamatkan kita dari godaan kerak-kerak kefasikan, kerak-kerak kemunafikan, kerak-kerak kebohongan di dalam hati kita yang mengganggu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup monggo sesarangan kita berdoa, berkirim doa kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Sumatera, di Kalimantan, di Pantura, inggih sekarang sedang banjir, di Kulon juga sedang banjir, di Sulawesi juga sedang banjir. Kita kirimkan juga doa kepada saudara-saudara kita di jauh yang ditimpa musibah, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dan di mana saja yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan musibah ini Allah jadikan musibah ini sebagai jalan bagi mereka untuk menaikkan kemuliaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah segera ringankan beban mereka di dalam musibah ini, dan Allah tahan tangan mereka yang menyebabkan musibah kezaliman kepada mereka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Jabbar ya Qahhar, Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita bi sirrin nabi wa alin nabi. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, moga sasaran kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.